Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Indah Puspita Maharani serta teman-teman yang saya banggakan. Hadirnya kami di sini akan mempresentasikan materi efisiensi pasar dan implikasinya. Sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 9 hari ini. Dengan saya sendiri, Zahra Haudenisa, dengan NIM 479, ditemani oleh teman saya, Endra Putri Aryana Sari, dengan NIM 475, Febri Dwi Puspitasari dengan NIM 481, dan dia Febrianti dengan NIM 488. Selanjutnya, apa sih itu efisiensi pasar? Efisiensi pasar sendiri merujuk pada kemampuan pasar dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal, yaitu ketika harga yang terbentuk mencerminkan seluruh informasi yang tersedia secara akurat dan cepat. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Eugene Fama pada tahun 1970 melalui efficient market hypothesis yang menegaskan bahwa harga sekuritas akan selalu mencerminkan informasi yang ada sehingga tidak memungkinkan seorang investor memperoleh keuntungan di atas rata-rata pasar secara konsisten hanya dengan memanfaatkan informasi tersebut. Teori ini menjelaskan sejauh mana harga sekuritas mencerminkan informasi yang tersedia. Efisiensi pasar dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada efisien dalam bentuk lemah atau weak form. Pada bentuk ini, semua informasi di masa lalu akan tercermin dalam harga yang terbentuk di masa yang sekarang. Kedua, ada efisien dalam bentuk setengah kuat atau biasa disebut dengan semi-strong. Pada bentuk ini juga, harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dihasilkan. Bentuk terakhir adalah bentuk efisien yang kuat atau strong form. Pada bentuk terakhir ini, harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi histori ditambah dan semua informasi yang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada konsep pasar yang efisien, di mana di bawah diketahui gambar sebagai berikut, yang di mana penjelasannya adalah jika pasar efisien, maka informasi tersebut akan dengan cepat tercermin pada harga saham yang baru. Akan tetapi, jika proses penyesuaian harga pasar saham tersebut tidak berjalan dengan efisien, maka akan ada lag dalam proses tersebut. Dan hal ini ditunjukkan oleh garis putus-putus. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi efisiensi pasar. Beberapa faktor yang menentukan tingkat efisiensi pasar antara lain yaitu ketersediaan dan kualitas informasi. Semakin cepat dan akurat informasi tersedia, semakin efisien pasar. Selanjutnya, jumlah dan aktivitas investor. Partisipasi investor yang tinggi meningkatkan persaingan, sehingga harga lebih cepat menyesuaikan informasi. Selanjutnya, regulasi pasar modal. Aturan yang transparan dan penegakan hukum yang baik membantu mengurangi manipulasi dan insider trading. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Teknologi informasi mempercepat penyebaran data sehingga harga dapat menyesuaikan lebih cepat. Dan yang terakhir, likuiditas pasar. Pasar yang liquid cenderung lebih efisien karena transaksi lebih mudah dan cepat terjadi. Selanjutnya, implikasi efisiensi pasar. Efisiensi pasar berpengaruh pada strategi investasi dan penggunaan analisis fundamental maupun teknikal. Perkembangan teknologi meningkatkan kecepatan penyebaran informasi, tetapi tingkat efisiensi pasar di berbagai negara tidak selalu sama karena perbedaan regulasi, literasi investor, dan kualitas informasi. Karena itu, pemahaman
efisiensi pasar penting bagi investor dan regulator. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu implikasi efisiensi pasar terhadap strategi investasi. Efisiensi pasar menunjukkan bahwa harga sekuritas dengan cepat mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, sehingga peluang investor untuk memperoleh abnormal return secara konsisten menjadi sangat terbatas. Karena pasar segera menyesuaikan diri terhadap informasi baru. Strategi yang mengandalkan prediksi jangka pendek atau pencarian saham yang dianggap salah harga menjadi kurang efektif. Dalam kondisi ini, hubungan antara risiko dan return lebih seimbang, membuat keuntungan di atas rata-rata pasar semakin sulit dicapai. Akibatnya, para investor perlu beralih pada pendekatan yang lebih terstruktur, seperti diversifikasi dan pengelolaan portofolio jangka panjang, sehingga efisiensi pasar menjadi sangat penting dalam penyusunan strategi investasi modern. Strategi investasi aktif didasarkan pada keyakinan bahwa pasar tidak selalu sepenuhnya efisien, sehingga masih ada peluang untuk memperoleh abnormal return. Chapman menjelaskan bahwa investor aktif biasanya menghabiskan waktu dan biaya untuk menganalisis kondisi perubahan dan pasar melalui pendekatan. Yang pertama yaitu analisis fundamental, mendalam terhadap laporan keuangan, rasio profitabilitas, leverage, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, analisis teknikal melalui pengamatan pola harga historis, volume perdagangan, momentum, serta sentimen pasar. Yang ketiga, melakukan market timing, yaitu memilih waktu yang dianggap tepat untuk membeli atau menjual sekuritas. Yang terakhir, memilih saham tertentu yang dianggap undervalue atau memiliki prospek pertumbuhan tinggi. Strategi investasi pasif didasarkan pada anggapan bahwa pasar bekerja cukup efisien sehingga upaya menebak arah harga atau mencari saham terbaik tidak memberi keuntungan yang sepadan dan justru menambah biaya. Pendekatan ini investor biasanya memilih untuk membeli portofolio berbasis indeks, misalnya indeks harga saham gabungan, dan menyimpannya dalam jangka panjang. Strategi ini sejalan dengan konsep risiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan meskipun dilakukan diversifikasi, sehingga investor cukup mengikuti pergerakan pasar tanpa perlu melakukan analisis detail terhadap setiap saham. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Strategi pasif digambarkan sebagai pendekatan yang memiliki satu, biaya transaksi sangat rendah, dua, tingkat diversifikasi tinggi, tiga, resiko rendah akibat tidak sering melakukan perdagangan, dan yang terakhir, kinerja jangka panjang yang relatif stabil. Selanjutnya, perbandingan strategi aktif dan pasif. Bentuk efisiensi lemah. Dalam strategi aktif, relatif efektif karena investor masih dapat memanfaatkan pola historis harga, tren, dan analisis teknikal untuk memperoleh abnormal return. Dalam strategi pasif, tetap dapat digunakan, tetapi potensi keuntungan kurang optimal karena masih terdapat peluang profit dari informasi historis yang belum sepenuhnya tercermin. Efisiensi semi kuat dalam strategi aktif kurang efektif karena informasi publik sudah tercermin cepat dalam harga, sehingga analisis fundamental tidak selalu menghasilkan abnormal return. Dalam strategi pasif, lebih efektif dan direkomendasikan karena indeks atau portofolio pasif cenderung mengikuti pergerakan pasar yang sudah efisien terhadap informasi publik. Efisiensi kuat. Dalam strategi aktif,
tidak efektif sebab bahkan informasi privat sudah tercermin dalam harga sehingga hampir tidak ada peluang untuk mengungguli pasar. Dalam strategi pasif, sangat efektif karena tidak ada strategi yang bisa secara konsisten mengalahkan pasar. Strategi pasif menjadi pilihan paling rasional. Selanjutnya ada kesimpulan. Teori portofolio menjelaskan bahwa diversifikasi membantu investor mengelola resiko dan memperoleh kombinasi portofolio yang optimal. Analisis fundamental dan teknikal digunakan untuk menilai kelayakan investasi, tetapi hasilnya dipengaruhi oleh ketersediaan informasi dan kondisi pasar. Efisiensi pasar menunjukkan sejauh mana harga mencerminkan informasi yang ada dan semakin efisien pasar, semakin kecil peluang memperoleh abnormal return. Strategi aktif lebih efektif pada pasar yang kurang efisien, sedangkan strategi pasif lebih sesuai pada pasar yang efisien karena kinerjanya cenderung mengikuti kondisi pasar secara keseluruhan. Baik, itu saja dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau ada kesalahan teknis dalam merekam presentasi kita pada hari ini via Zoom, kami kelompok 9 mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum. Terima kasih.